Satu, parotid atau kelenjar saliva. Yang kedua, sublingual, kelenjar yang paling kecil dibandingkan kelenjar lainnya dan berada di setiap sisi lidah dan mulut. Yang ketiga, submandibular, yaitu kelenjar yang terdapat di bawah tulang rahang. Yang keempat, faring atau nama lain dari tenggorokan bagian atas yang letaknya di belakang mulut dan rongga hidung, berfungsi untuk menyalurkan aliran udara dari hidung ke mulut dan ke trakea. Yang kelima, trakea, saluran yang memiliki diameter 20-25 mm dan panjang sekitar 10-16 cm. Fungsi trakea yaitu untuk membawa udara menuju paru-paru. Yang keenam, esofagus, yaitu saluran panjang yang menghubungkan tenggorokan dan lambung. Fungsinya membawa makanan dan cairan dari tenggorokan ke lambung. Yang ketujuh, fungsi lambung, yaitu menampung makanan atau minuman, mengolahnya, dan mendorong masuk ke usus untuk diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nomor 8, diafragma, sekat yang membatasi perut dan dada. Yang kesembilan ada limfa, berfungsi menyaring sel darah merah, menyimpan cadangan darah, melindungi tubuh dari infeksi, serta memproduksi sel darah. Yang ke-10, hati, berfungsi membentuk cairan empedu. Yang ke-12, kantung empedu. Yang ke-11, kantung empedu, menampung cairan empedu sebelum dialirkan menuju usus. Yang ke-12, usus 12 jari, berfungsi melanjutkan proses pemecahan makanan yang sebelumnya sudah terjadi di organ lambung. Yang ke-13, saluran empedu, yang berfungsi membawa cairan empedu dari hati ke usus. Yang ke-14, pankreas, berfungsi memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan di dalam perut. Ke-15, usus besar, berfungsi menyerap cairan dan vitamin, memproduksi antibodi dan mencegah infeksi serta membentuk tinja. Ke-16, usus halus, berfungsi menyelesaikan proses pencernaan makanan dan menyerap nutrisi. Yang ke-17, kolon ascendens, yaitu berfungsi menyerap air maupun nutrisi yang sebelumnya terlewatkan oleh usus halus. Yang ke-18, sekum, merupakan sepasang organ berbentuk kantung yang membentuk percabangan pada perbatasan usus halus dan usus besar ayam. Sekum berfungsi untuk membantu pencernaan bahan makanan yang mengandung serat dan dengan bantuan mikroorganisme. 19, usus buntu, berfungsi mendorong pertumbuhan beberapa bakteri baik di dalam usus. Yang ke-20, kolon descendens, berfungsi menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Yang ke-20, kolon descendens, berfungsi menampung feses sementara sebelum diteruskan ke dalam rektum. 21, kolom sigmoid, menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Ke-22, rektum, berfungsi menerima dan menyimpan limbah dari kolon hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Yang terakhir adalah anus, yaitu jalan pembuangan sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh berupa gas-gas yang berbau disebut tinja.